Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Myth Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit, matikan lampu. Pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia The Myth Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Ibu Laras adalah seorang wanita berumur 48 tahun. Rambutnya sudah mulai memutih. Wajahnya tampak lelah karena beban hidup. Namun masih ada sisa-sisa ketegaran di sorot matanya. Jamaisan di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, bersama 3 anaknya. Anak pertama bernama Raka, usianya 19 tahun dan sedang berkuliah di sebuah perguruan tinggi negeri. Anak kedua, Nisa, berumur 12 tahun, masih duduk di bangku SMP. Anak bungsu, Dimas, baru berusia 8 tahun, masih polos, ceria, dan baru masuk SD sejak ditinggal suaminya. Kehidupan mereka berubah drastis. Suaminya, yang dulu menjadi tulang punggung keluarga, memilih menikah lagi dengan wanita lain yang lebih muda. Sejak saat itu, semua tanggung jawab rumah tangga jatuh ke pundak Ibu Laras. Lebih menyakitkan lagi, mantan suaminya sama sekali tidak peduli pada anak-anaknya. Tidak pernah memberi nafkah, tidak pernah menengok, bahkan seolah-olah melupakan keberadaan mereka. Rasa sakit hati itu terus membekas. Betapa tidak, setelah belasan tahun menemani suka duka, setelah berjuang membesarkan anak-anak, ia ditinggalkan begitu saja tanpa rasa kasihan. Setiap kali melihat Raka yang berusaha keras kuliah sambil bekerja paruh waktu, atau Nisa yang sering menangis karena tidak bisa membeli buku baru, hati Ibu Laras terasa semakin hancur. Apalagi melihat Dimas yang masih kecil sering bertanya, "Bu, ayah kapan pulang?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk-nusuk perasaannya. Namun meski begitu, Ibu Laras tidak menyerah. Ia berusaha bertahan hidup dengan membuka warung ayam geprek di depan rumahnya. Awalnya, warung itu cukup ramai. Banyak orang datang karena masakannya terkenal pedas, gurih, dan murah. Dari warung itulah ia bisa membiayai sekolah anak-anaknya, meski pas-pasan. Tapi seiring waktu, masalah baru muncul. Seorang pedagang bernama Pak Dwi membuka usaha ayam goreng modern di dekat situ. Warungnya lebih besar, tempatnya lebih bersih, dan menunya lebih bervariasi. Pelanggan Ibu Laras perlahan berkurang. Banyak yang pindah ke warung Pak Dwi. Pendapatan yang tadinya cukup untuk makan sehari-hari, kini makin menurun. Beban hidup semakin berat. Raka yang sebentar lagi harus membayar uang kuliah, Nisa yang membutuhkan biaya sekolah, dan Dimas yang butuh perhatian serta perlengkapan sekolah. Semua itu membuat pikiran Ibu Laras kalut. Malam-malamnya sering dihabiskan dengan duduk sendirian di dapur. Tatapannya kosong ke arah tungku yang padam. Dalam hatinya bergemuruh rasa marah, kecewa, dan iri. Marah kepada mantan suaminya yang tega meninggalkan, kecewa pada nasib yang tidak berpihak padanya, dan iri sih pada orang-orang yang hidupnya tampak lebih mudah. Ia sering berkata dalam hati, "Kenapa harus aku yang menderita? Kenapa dia bisa bahagia dengan istri barunya, sementara aku harus banting tulang demi anak-anak? Apakah memang begini takdirku?" Sakit hati itu perlahan berubah menjadi dendam. Dendam kepada mantan suaminya yang hidup tenang, sementara dirinya tersiksa. Dendam kepada pesaing baru Pak Dwi, yang dagangannya semakin laris. Dendam kepada kehidupan, yang terasa begitu kejam kepadanya. Ibu Laras mulai merasa bahwa kerja keras saja tidak cukup. Ia butuh jalan lain, jalan yang bisa membuat hidupnya berubah cepat. Jalan yang bisa membuat anak-anaknya tidak lagi kesusahan. Dan tanpa disadari, pikiran itu perlahan-lahan menuntunnya pada sesuatu yang gelap, sesuatu yang jauh dari kata wajar. Setiap pagi Ibu Laras selalu bangun lebih awal. Sekitar pukul 4 dini hari, ia sudah menyalakan kompor, menyiapkan bumbu, dan mulai menggoreng ayam. Aroma bawang putih, cabai, dan ayam goreng semerbak memenuhi dapur kecil itu. Anak-anaknya masih terlelap, tapi bagi Ibu Laras waktu itu adalah permulaan perjuangan setiap harinya. Warung ayam gepreknya sederhana, hanya berupa bangunan kayu yang menempel di depan rumah. Meja dan kursinya pun seadanya.
sebagian besar bekas pinjaman dari tetangga. Meski begitu, warung itu dulunya cukup ramai. Banyak orang yang mampir untuk makan siang, atau sekadar membeli bungkus, karena sambal buatan Ibu Laras terkenal pedas dan menggugah selera. Namun, keadaan mulai berubah sejak warung Pak Dwi berdiri di seberang jalan. Pak Dwi membuka usaha ayam goreng dengan konsep lebih modern. Tempatnya lebih bersih, ada kipas angin, ada spanduk besar dengan gambar ayam yang menggoda. Bahkan ia menyediakan layanan pesan antar. Awalnya, Ibu Laras tidak terlalu memikirkan. Kiri yakin pelanggan tetap akan memilih masakannya yang sudah dikenal. Tapi ternyata satu persatu pembeli mulai beralih. Mereka penasaran dengan warung baru itu. Hari-hari berikutnya, kursi warung Ibu Laras yang biasanya penuh, kini banyak yang kosong. Siang itu, Ibu Laras duduk termenung di balik meja kasirnya. Hanya ada 2 orang yang makan di warung, sementara di warung Pak Dwi tampak ramai. Antrean mengular. Dari kejauhan ia melihat wajah Pak Dwi yang penuh senyum. Sibuk melayani pembeli dengan cekatan. Rasa panas menjalari dada Ibu Laras. Padahal dulu aku yang lebih dulu jualan di sini. Gumamnya lirih sambil menggenggam erat tangannya sendiri. Pendapatannya makin hari makin menurun. Jika dulu ia bisa mendapatkan uang cukup untuk membayar listrik, air, dan kebutuhan dapur, kini uang itu habis hanya untuk membeli bahan ayam dan cabai. Bahkan terkadang ia harus berhutang ke tetangga, hanya untuk bisa membeli beras. Raka, anak sulungnya, berusaha membantu dengan bekerja paruh waktu di kafe kecil dekat kampus. Tapi hasilnya tidak seberapa. Nisa sering menahan diri untuk tidak minta uang jajan di sekolah. Dan Dimas yang masih kecil hanya bisa menerima ketika ibunya berkata, "Nanti, ya." Nah, kalau ada rejeki, malam-malam yang seharusnya digunakan untuk beristirahat sering diisi dengan tangisan dalam diam. Ibu Laras menangis sambil menghitung uang receh. Mencoba menyusun rencana agar besok bisa tetap membuka warung. Dia sadar, warung itu satu-satunya sumber kehidupan keluarganya. Namun semakin hari, persaingan dengan Pak Dwi makin terasa menghimpit. Beberapa pelanggan bahkan terang-terangan berkata, "Bu, di seberang sana lebih murah. Sambalnya juga bisa milih level." Perkataan itu menusuk hati Ibu Laras seperti pisau. Di tengah keterpurukan itu, rasa sakit hatinya pada mantan suaminya kembali menyeruak. Ia teringat bahwa dulu, sebelum ditinggalkan, suaminya pernah berjanji akan selalu ada untuk keluarga. Janji yang ternyata hanya omong kosong. Sekarang, ia sendirilah yang harus menanggung semua beban. Kehidupan warung ayam geprek itu lambat laun seperti menjerat lehernya sendiri. Semakin ia berusaha, semakin terasa tidak ada jalan keluar. Setiap malam Ibu Laras bertanya-tanya dalam hati, apakah memang aku ditakdirkan gagal? Atau mungkin ada cara lain agar aku bisa mengangkat kembali warung ini? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, perlahan mengarah pada sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang akan membawa hidupnya masuk ke dalam jurang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari Ibu Laras semakin berat, warung ayam gepreknya makin sepi, bahkan kadang tidak ada satupun pembeli. Sementara itu, warung Pak Dwi di seberang jalan semakin ramai, dipenuhi pelanggan dari pagi hingga malam. Setiap kali mendengar suara orang tertawa atau melihat antrean panjang di depan warung Pak Dwi, hati Ibu Laras terasa perih seperti ditusuk. Ia sering berdiri di balik tirai warungnya yang sepi, menatap ke arah sana dengan sorot mata penuh iri dan dendam. Andai aku punya modal besar, tempat bersih dan tenaga banyak, pasti warungku juga ramai. Gumamnya dengan suara bergetar. Tapi kenyataannya, ia hanya seorang janda yang harus membesarkan 3 anak sendirian, tanpa bantuan siapapun. Malam hari menjadi waktu paling menyiksa. Setelah anak-anaknya tidur, Ibu Laras sering duduk sendirian di dapur yang gelap. Hanya ada lampu minyak kecil yang temaram. Di meja berserakan lembaran uang receh hasil dagang hari itu. Jumlahnya tidak cukup, bahkan untuk membayar tagihan listrik. Air matanya menetes perlahan. Dalam hatinya ia selalu bertanya, kenapa nasibku begini? Kenapa aku ditinggal laki-laki yang dulu bersumpah sehidup semati denganku? Kenapa dia sekarang bisa hidup bahagia dengan wanita lain, sementara aku harus merasakan penderitaan ini? Rasa sakit hati kepada mantan suaminya makin lama makin dalam. Ia membayangkan suaminya sedang duduk manis bersama istri barunya, makan enak, tidur di rumah yang lebih layak.
tanpa sedikit pun memikirkan anak-anaknya yang kesusahan. Membayangkan itu saja membuat darahnya mendidih. Belum lagi soal Pak Dwi. Ia merasa kehadiran Pak Dwi semakin menghancurkan kehidupannya. Warung yang dulu menjadi tumpuan hidup, kini seolah direbut begitu saja. Orang-orang lebih memilih tempat baru itu, tanpa memikirkan bahwa dirinya sedang berjuang demi anak-anak. Seolah-olah dunia benar-benar tidak berpihak padanya. Dari hari ke hari, rasa putus asa itu berubah menjadi amarah. Amarah yang ia pendam sendiri, meletup-letup setiap kali melihat wajah anak-anaknya yang polos. Jogi tidak ingin mereka gagal sekolah. Ia tidak ingin mereka hidup miskin sepertinya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berhasil, meski tanpa suami yang sudah mengkhianatinya. Suatu malam, ketika Raka pulang larut dari pekerjaannya di kafe, Gila melihat ibunya duduk di ruang tengah dengan tatapan kosong. "Bu, istirahatlah, nanti sakit," kata Raka sambil meletakkan tasnya. Namun Ibu Laras hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Raka, apa ibu ini sudah gagal jadi orang tua? Kamu harus kerja sambil kuliah." Nisa sering nangis karena nggak bisa ikut kegiatan sekolah. Dimas nggak pernah punya mainan baru. Ibu nggak kuat, nah. Raka hanya bisa terdiam. Dia ingin mengkobarnya, tapi tak tahu ia harus berkata apa. Ia tahu benar beban yang ditanggung ibunya. Dia tahu di balik senyum yang selalu dipaksakan, ada penderitaan yang menjerat begitu dalam. Sejak malam itu, hati Ibu Laras makin goyah. Ia mulai merasa bahwa kerja keras tidak cukup. Ada jalan lain, jalan pintas, yang bisa membuat semua masalah selesai. Tapi jalan itu bukan jalan biasa. Jalan itu berbau kegelapan. Ia teringat bisikan orang-orang di pasar tentang beberapa pedagang yang tiba-tiba kaya raya dalam waktu singkat. Konon ada yang memakai pesugihan. Ada yang mengorbankan sesuatu untuk mendapat kesuksesan. Saat mendengar itu dulu, ia hanya menertawakan. Tapi sekarang, saat hidupnya semakin terjepit, bayangan itu justru terasa seperti jawaban. Malam demi malam, pikirannya dikuasai kegelisahan. Antara rasa takut dan keinginan kuat untuk mengubah nasib. Antara kasih sayang kepada anak-anaknya dan rasa dendam kepada mantan suaminya serta pesaing dagangnya. Dan perlahan-lahan, dalam hati kecilnya, muncul sebuah niat terlarang. Mencari jalan pintas meski harus berhubungan dengan hal-hal gaib. Cinta itu semakin kuat, semakin nyata. Seolah ada suara yang berbisik dalam telinganya. Kalau kau ingin hidupmu berubah, kalau kau ingin anak-anakmu tidak sengsara, datanglah padaku. Datanglah ke hutan itu. Malam itu pasar sudah hampir sepi. Hanya tersisa beberapa pedagang yang sedang membereskan dagangannya. Lampu-lampu temaram menggantung di atas kepala, sebagian berkelip, membuat suasana terlihat muram. Ibu Laras berjalan pelan sambil menenteng tas belanja berisi cabai dan ayam. Wajahnya sayu, pikirannya penuh dengan beban. Saat melewati lorong pasar yang agak gelap, ia melihat seorang wanita tua sedang duduk di sudut. Wanita itu mengenakan kebaya lusuh, rambutnya panjang acak-acakan, dan matanya menatap tajam seolah bisa menembus hati siapapun yang dilihatnya. Ibu Laras awalnya ingin cepat-cepat berlalu, tapi tiba-tiba wanita tua itu memanggil dengan suara serak. "Laras." Ibu Laras tersentak. Dengan nepiri Maris Machnol's wanita itu. Bagaimana bisa ia tahu namanya? Dengan hati berdebar, ia menghentikan langkah. "Ibu siapa? Kok tahu nama saya?" Tanyanya pelan. Wanita itu tersenyum samar, memperlihatkan giginya yang sudah banyak tanggal. "Aku tahu banyak tentangmu, Laras. Aku tahu kau seorang janda yang ditinggal suamimu. Aku tahu kau berjuang keras demi anak-anakmu. Dan aku tahu hatimu penuh dendam." Keringat dingin mengalir di pelipis Ibu Laras. Kata-kata itu seperti menelanjangi isi hatinya. Ia berusaha menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering. "Ibu ini siapa sebenarnya?" Wanita itu tidak menjawab, hanya mendekatkan wajahnya yang penuh keriput lalu berbisik. "Aku bisa menolongmu. Ada jalan agar hidupmu berubah. Ada cara agar warungmu lebih ramai dari siapapun, termasuk warung Pak Dwi itu." Jantung Ibu Laras berdegup kencang. Diri menatap lekat-lekat wajah wanita itu, antara ragu dan penasaran. "Cara apa maksudnya?" Wanita itu tersenyum miring, lalu menunjuk ke arah barat, tempat sebuah hutan gelap terlihat samar dari kejauhan. "Pergilah ke hutan tuh, Laras. Tepat tengah malam bawalah sesaji sederhana. Kami hanya perlu keberanian dan pengorbanan.
Kata-kata pengorbanan membuat Ibu Laras merinding. Ada hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Gering sini lebih layu, tapi ketika menoleh lagi, wanita tua itu sudah menghilang. Kursi tempat ia duduk kosong, seakan tak pernah ada siapapun di sana. Malam itu Ibu Laras pulang dengan pikiran kacau. Kata-kata wanita misterius itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Dewi mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa itu hanya omong kosong. Namun semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat bisikan itu terasa. Beberapa hari berikutnya, nasib warungnya makin buruk. Hanya ada 1-2 pembeli, sementara warung Pak Dwi selalu penuh. Rasa putus asa semakin menekan, membuat bisikan dari pertemuan misterius itu terdengar semakin nyata. Pada suatu malam, ketika anak-anaknya sudah tidur, Ibu Laras duduk di kursi kayu tua di dapur. Angin malam berhembus masuk lewat jendela, membuat tirai tipis bergoyang. Suasana sunyi, hanya terdengar suara detak jam dinding. Dalam kesunyian itu, ia seperti mendengar lagi suara wanita tua itu berbisik, "Pergilah ke hutan. Datanglah padanya, kau akan mendapatkan apa yang kau mau." Tubuh Ibu Laras merinding, tapi di sisi lain ada dorongan kuat yang tak bisa ia jelaskan. Seolah ada kekuatan yang menariknya untuk benar-benar mendatangi hutan itu. Ia sadar langkah ini berbahaya, tapi rasa cinta pada anak-anaknya, ditambah sakit hati dan dendam yang membara, membuat hatinya goyah. Akhirnya, ia mengambil keputusan. Dengan suara bergetar, ia berkata pada dirinya sendiri, "Kalau memang ini jalan satu-satunya, ku akan mencobanya." Dan sejak malam itu, nasib Ibu Laras dan keluarganya perlahan digiring menuju kegelapan yang tak terelakkan. Malam itu langit gelap tanpa bintang. Bulan pun seolah bersembunyi di balik awan tebal. Udara terasa dingin menusuk, dan suara serangga malam terdengar nyaring di telinga. Ibu Laras melangkah pelan meninggalkan rumahnya, memastikan anak-anaknya sudah tertidur lelap. Di tangannya ia membawa sebuah kantong plastik berisi sesaji sederhana, kembang 7 rupa, rokok kretek dan sebotol arak murahan. Jalan menuju hutan sepi. Pohon-pohon besar menjulang, menutup cahaya lampu jalan yang sudah redup. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah itu sendiri ingin menahan kakinya. Dalam hatinya berkecamuk rasa takut dan keraguan. Namun bayangan wajah anak-anaknya yang butuh biaya sekolah membuatnya terus melangkah. Sesampainya di pintu hutan, hawa dingin semakin terasa. Angin bertiup membawa bau amis yang aneh, seperti bau darah bercampur tanah basah. Semak-semak bergoyang meski tidak ada hewan yang lewat. Suasana itu membuat bulu kuduk Ibu Laras berdiri. Ia menelan ludah lalu melangkah masuk. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah tanah lapang dengan sebuah batu besar hitam di tengahnya. Batu itu tampak basah, seakan baru saja dilumuri cairan kental. Seperti ada suara samar-samar yang berbisik dari balik pepohonan, memanggil namanya dengan nada serak. Lah, rasi suara itu membuat tubuhnya gemetar. Ia teringat pesan wanita tua misterius di pasar. Jika ingin pesugihan, letakkan sesaji di atas batu, lalu panggil dengan hati yang mantap. Dengan tangan bergetar, ia mengeluarkan sesaji dan menatanya di atas batu. Aku datang. Aku sini meminta pertolongan. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Daun-daun berjatuhan, ranting patah. Dan dari kegelapan muncullah sosok tinggi besar. Matanya merah menyala, kulitnya hitam legam, dan napasnya berbau busuk menusuk hidung. Suara tertawanya menggema, berat dan menyeramkan. Manusia lemah, kau memanggilku. Ibu Laras hampir pingsan melihat wujud itu. Tapi ia memaksa tubuhnya tetap tegak. Iya, aku ingin warungku ramai lagi. Aku ingin punya uang untuk anak-anakku. Makhluk itu mendekat, suaranya bergemuruh. Aku bisa memberimu semua yang kau mau. Warungmu akan penuh pembeli. Hidupmu akan lebih baik. Tapi ada syaratnya. Ibu Laras menahan napas. Apa syaratnya? Sosok itu menunduk, wajahnya semakin dekat. Matanya menyala seperti bara. Kau harus memberikan tubuhmu padaku. Malam ini dan setiap malam tertentu. Sebagai gantinya, aku akan menjagamu. Aku akan membawa rejeki untukmu. Wajah Ibu Laras pucat pasi. Kakinya bergetar, hatinya ingin lari. Tapi bayangan Raka yang hampir putus kuliah, Nisa yang sering menangis karena tidak bisa ikut kegiatan sekolah, dan Dimas yang selalu bertanya tentang ayahnya. Semua itu berkelebat di kepalanya. Air matanya menetes bercampur dengan rasa takut yang mencekik.
Kalau itu satu-satunya cara, ku rela, jawabnya pelan, suaranya bergetar. Seketika sosok itu mengeluarkan tawa panjang, lalu dengan kekuatan yang tak tertahankan, ia menarik tubuh Ibu Laras. Hutan itu menjadi saksi ketika perjanjian mengerikan terjadi. Suara jeritan lirih Ibu Laras bercampur dengan suara angin malam, hilang ditelan kegelapan. Setelah semuanya selesai, tubuh Ibu Laras terkulai lemas di tanah. Sosok itu menatapnya dengan senyum menyeramkan. Mulai besok, kau akan merasakan perubahan. Warungmu akan penuh, uang akan mengalir. Tapi ingat, kau milikku. Jangan pernah ingkari. Dalam keadaan hampir pingsan, Ibu Laras hanya bisa mengangguk lemah. Sesaat kemudian, makhluk itu menghilang begitu saja. Hanya menyisakan bau amis menusuk dan hawa dingin yang membekukan tulang. Dengan sisa tenaga, Ibu Laras berjalan tertatih keluar dari hutan. Tubuhnya sakit, hatinya kacau. Namun di balik semua itu ada secercah keyakinan baru. Mulai besok, hidupnya akan berubah. Saya tidak tahu si Susan mesti bukan menuju kebahagiaan, tapi menuju pintu kegelapan yang perlahan menjerat dirinya dan seluruh keluarganya. Pagi setelah kejadian di hutan, tubuh Ibu Laras masih terasa lemas. Seluruh persendiannya nyeri, wajahnya pucat, dan matanya terlihat sayu. Tapi anehnya, ia merasakan hawa hangat yang berbeda, seolah ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Walau tubuhnya sakit, ada keyakinan yang tumbuh dalam hati. Perjanjian semalam akan mengubah nasibnya. Hari itu ia tetap membuka warung seperti biasa. Dengan langkah gontai, ia menyiapkan ayam, membuat sambal, dan menata meja seadanya. Cuma awalnya ia sudah berharap banyak. Namun baru 1 jam warung buka, sudah ada beberapa orang yang datang. Ayamnya 1 porsi. Pedas banget ya, kata seorang pembeli. Bungkus 3 bu, buat di rumah. Saut pembeli lain. Ibu Laras tertegun. Biasanya warungnya sepi, paling hanya 1-2 pelanggan. Tapi hari itu, kursi-kursi warungnya penuh. Bau harum ayam goreng keluar lebih kuat dari biasanya. Bahkan tercium sampai ke jalan. Orang-orang yang lewat mendadak tergoda dan ikut mampir. Menjelang siang, warungnya sudah ramai luar biasa. Panci ayam yang biasanya cukup sampai malam, kali ini habis dalam waktu singkat. Ibu Laras terpaksa menggoreng ulang berkali-kali, sampai keringatnya bercucuran. Tapi senyum lebar tak pernah lepas dari wajahnya. Hatinya berdebar penuh harapan. Pesugihan itu benar-benar bekerja. Hari-hari berikutnya warung Ibu Laras semakin populer. Banyak pelanggan baru berdatangan. Ada yang bilang ayamnya lebih enak, sambalnya lebih mantap. Bahkan ada yang ketagihan meski lidah mereka kepedasan. Pendapatan Ibu Laras melonjak drastis. Dalam seminggu saja, ia sudah bisa membeli seragam baru untuk Nisa dan mainan sederhana untuk Dimas. Namun, di balik kesuksesan itu, tanda-tanda aneh mulai muncul. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Ibu Laras masuk ke dapur untuk menyiapkan bumbu. Saat ia membuka panci bekas menggoreng ayam, tiba-tiba tercium bau amis yang sangat menusuk, mirip bau darah segar. Padahal siangnya panci itu sudah dicuci bersih. Dia beristiham menutup panci dengan cepat, lalu pura-pura tidak melihat apa-apa. Di lain waktu, Nisa pernah bercerita bahwa saat membantu ibunya di warung, ia melihat sekilas sosok bayangan hitam duduk di salah satu kursi kosong. Sosok itu besar, matanya merah, dan hanya menatap ke arah dapur. Tapi ketika ia berkedip, sosok itu menghilang. Tadi aku lihat orang aneh duduk di warung. Serem banget, matanya merah, kata Nisa dengan wajah ketakutan. Ibu Laras tersentak, tapi ia buru-buru menenangkan anaknya. Kamu salah lihat. Mungkin cuman bayangan. Namun dalam hati, ia tahu betul siapa yang dimaksud Nisa. Raka, anak sulungnya, juga mulai merasakan hal ganjil. Hampir setiap malam ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya sedang berlutut di hutan gelap bersama makhluk hitam tinggi besar. Terkadang mimpi itu begitu nyata, sampai ia terbangun dengan keringat dingin. Kenapa aku mimpi kayak gini terus ya? Seperti nyata, batinnya resah. Dimas, si bungsu, bahkan pernah ketakutan saat bermain di dekat dapur. Ia menangis sambil menunjuk ayam mentah yang sedang dibersihkan. Bu, ayamnya gerak. Kepalanya ada matanya, Bu. Dia lihat aku. Ibu Laras kaget bukan main. Ia menoleh tapi melihat ayam itu biasa saja. Sudah mati, tidak mungkin bergerak. Ia segera memeluk Dimas dan berkata lembut, "Itu cuma perasaanmu, Nak. Jangan takut." Namun dalam hati,
Jantungnya berdegup kencang. Semakin lama, tubuh Ibu Laras juga mulai menunjukkan perubahan. Wajahnya sering pucat, matanya cekung, dan kadang ada lebam aneh di lengan maupun lehernya. Saat bercermin, ia sering melihat bayangan samar sosok hitam berdiri di belakangnya. Tapi setiap ia menoleh, bayangan itu lenyap begitu saja. Meski demikian, ia terus berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Baginya, semua gangguan itu hanyalah harga yang harus dibayar demi kesuksesan. Yang penting, warungnya kembali hidup, anak-anaknya bisa sekolah, dan mereka tidak lagi kelaparan. Namun jauh di dalam hatinya, Ibu Laras tahu, ia telah masuk terlalu dalam. Perjanjian yang ia buat bukanlah sesuatu yang bisa ia hentikan semudah itu. Dan tanda-tanda menyeramkan yang muncul hanyalah awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, warung ayam geprek milik Ibu Laras makin ramai. Setiap hari pelanggan datang silih berganti. Bahkan ada yang rela antre panjang demi mencicipi sambalnya. Uang masuk begitu deras, lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun di balik kesuksesan itu, suasana di rumah mulai berubah. Malam-malam di rumah kecil itu tidak pernah lagi terasa tenang. Angin dingin sering bertiup masuk lewat celah jendela, membawa bau amis bercampur anyir darah. Lampu ruang tamu kadang berkedip sendiri, meskipun listrik di rumah tetangga normal. Suara aneh seperti bisikan samar sering terdengar dari dapur, padahal semua orang sudah tidur. Suatu malam, Nisa yang tidur di kamar bersama adiknya terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela. Tok, 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 pelan tapi berulang. Dengan wajah pucat, ia menoleh ke arah jendela. Dari balik tirai tipis tampak sepasang mata merah, menyala menatap lurus ke arahnya. Teriak Nisa, membuat Dimas ikut terbangun dan menangis ketakutan. Ibu Laras berlari ke kamar, memeluk kedua anaknya sambil berusaha menenangkan. Juga menoleh ke arah jendela, tapi yang terlihat hanya gelap pekat malam. Namun dalam hati, ia tahu itu bukan sekadar mimpi atau bayangan. Itu pasti ulah makhluk yang sudah ia ajak bersekutu. Tidak berhenti di situ. Raka, anak sulungnya, semakin sering mengalami mimpi buruk. Hampir setiap malam ia melihat ibunya di dalam mimpi, sedang dikelilingi sosok hitam tinggi besar. Berwajah menyeramkan dengan taring panjang dan tubuh dipenuhi sisik hitam. Dalam mimpi itu makhluk tersebut menjilat wajah ibunya, lalu menoleh ke arahnya dengan tatapan penuh ancaman. Setiap kali terbangun, tubuh Raka basah oleh keringat dingin. Pernah suatu malam, ia terbangun dan melihat ibunya berdiri di depan cermin kamar mandi. Berbisik-bisik seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Wajahnya kosong, matanya tajam seakan bukan dirinya lagi. "Bu, ibu ngapain?" tanya Raka dengan suara gemetar. Ibu Laras tersentak, lalu buru-buru tersenyum kaku. "Nggak apa-apa, nak. Ibu cuma mikirin warung." Namun tatapan mata ibunya malam itu membuat Raka tidak bisa tidur hingga pagi. Gangguan semakin menjadi-jadi. Pernah suatu siang ketika warung ramai, seorang pembeli tiba-tiba menjerit histeris. Ia berkata ayam goreng yang ia makan berubah menjadi potongan daging mentah yang berlumuran darah. Warga sekitar yang mendengar cerita itu mulai bergosip aneh-aneh tentang warung Ibu Laras. Kayaknya ada yang nggak beres sama warung itu. Dulu sepi, sekarang tiba-tiba rame banget. Jangan-jangan ada pesugihan. Meski gosip beredar, anehnya warung itu tetap tak pernah sepi. Pelanggan yang satu ketakutan, besoknya datang lagi. Seolah ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa berhenti membeli. Di rumah, anak-anak semakin resah. Dimas si bungsu sering menangis tanpa sebab. Katanya ada om besar yang selalu berdiri di sudut kamar, tersenyum sambil menunjukkan gigi tajam. Nisa semakin sering sakit kepala dan mimisan mendadak, sedangkan Raka mulai bersikap dingin kepada ibunya karena ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. "Bu, sebenarnya ibu ngapain sih?" tanya Raka suatu malam dengan suara penuh curiga. Ibu Laras hanya terdiam. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya seperti terkunci. Dalam hatinya, ia sadar kalau perjanjian dengan jin itu sudah mulai menagih sesuatu yang lebih dari sekadar tubuhnya. Malam semakin larut. Suara lolongan anjing dari kejauhan terdengar panjang dan mengerikan. Rumah kecil itu kini penuh dengan hawa gelap yang menyesakkan. Anak-anak semakin ketakutan, sementara Ibu Laras hanya bisa menahan rasa bersalah.
dan ketakutan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Ia tahu apa yang sedang menimpa keluarganya bukan lagi sekadar gangguan kecil. Joyce adalah pertanda roh. Jin itu mulai menunjukkan wujud aslinya, dan sebentar lagi ia akan menagih harga yang sebenarnya. Malam itu suasana rumah Ibu Laras begitu mencekam. Angin berdesir kencang seakan berputar-putar hanya di sekitar rumah mereka. Suara genteng bergeser, pohon bambu di belakang rumah bergoyang keras menimbulkan suara kletek-kletek yang menyeramkan. Lampu ruang tamu berkedip-kedip seperti mau padam. Ibu Laras duduk di kursi ruang makan dengan wajah gusar. Dadanya sesak, matanya sayu, pikirannya bercampur aduk. Sementara itu, anak-anaknya sudah ia suruh masuk kamar lebih awal. Tapi justru di kamar itulah teror bermula. Nisa yang tidur bersebelahan dengan Dimas tiba-tiba mendengar suara orang berbisik di telinganya. Suara itu berat serak seolah berasal dari tenggorokan yang penuh lendir. Nisa langsung terbangun, matanya melebar ketakutan. Johnny menoleh ke kanan, Dimas masih terlelap. Menoleh ke kiri, kosong. Tapi suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Aku. Di sini, saat menoleh ke ujung ranjang, Nisa hampir pingsan. Sosok tinggi besar, berbulu hitam lebat, matanya merah menyala, sedang jongkok menatapnya. Nafas makhluk itu terdengar berat dan mengeluarkan bau busuk bercampur amis. Nisa berteriak histeris, "Ibu!" Dimas terbangun, ikut menangis keras. Bu Laras langsung berlari masuk kamar. Begitu ia sampai, sosok hitam itu sudah lenyap. Tapi Nisa terus menangis, menunjuk-nunjuk ke ujung ranjang. "Bu, itu tadi ada makhluk gede banget, Bu." Matanya merah. Ibu Laras mencoba menenangkan anaknya, memeluk erat Nisa dan Dimas. Tapi dalam hatinya, ia tahu makhluk itu bukan sekadar ilusi. Itu jin yang sama, jin yang sudah menuntut janji. Sejak malam itu, gangguan semakin brutal. Barang-barang sering jatuh sendiri, piring pecah tanpa sebab. Suara langkah kaki terdengar di atap rumah meski tidak ada siapapun. Bahkan, ayam-ayam yang dipelihara di belakang rumah tiba-tiba mati satu persatu. Dengan kondisi mengenaskan, kepala terputus, tubuh penuh luka goresan Raka, yang sudah semakin curiga, akhirnya memberanikan diri bicara pada ibunya. "Pirates, aku tahu ada yang salah. Jangan diam aja. Warung kita sukses, tapi semua orang di rumah menderita. Aku nggak peduli soal uang, Bu. Aku cuma takut kehilangan kita semua." Ibu Laras tercekat. Air matanya hampir jatuh. Tapi sebelum ia menjawab, tiba-tiba terdengar suara keras dari kamar Nisa dan Dimas. Bra! Mereka semua berlari. Saat pintu kamar dibuka, pemandangan yang mengerikan menyambut mereka. Lemari besar terguling ke arah ranjang. Nisa berhasil melompat menyelamatkan diri, tapi Dimas si bungsu tertindih di bawahnya. "Dimas!" jerit Ibu Laras panik. Dengan tenaga penuh ia bersama Raka mengangkat lemari itu. Dimas berhasil ditarik keluar, tapi tubuh kecilnya sudah penuh darah. Kepalanya terbentur parah, dadanya nyaris tak bergerak. Nisa menangis meraung, Raka pucat sambil menekan luka adiknya. Ibu Laras memeluk Dimas erat-erat, wajahnya penuh air mata. "Tolong, jangan ambil anakku, tolong." Namun tepat saat itu, suara tawa berat menggema di dalam kamar. Tawa itu bukan suara manusia, tapi lebih seperti raungan makhluk yang puas setelah mendapatkan mangsanya. Ibu Laras membeku. Ya sadar, toh ini bukan kecelakaan biasa. Ini adalah peringatan. Korban pertama sudah jatuh, dan itu adalah anaknya sendiri. Malam itu berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Pesugihan yang ia jalani tidak hanya menuntut tubuh dan tenaganya, tapi juga mulai merenggut kebahagiaan keluarganya satu persatu. Malam semakin larut. Rumah Ibu Laras terasa seperti kuburan hidup. Suasana dingin menusuk tulang. Lampu-lampu berkelap-kelip seolah ingin padam. Dan hawa gelap menyelimuti setiap sudut. Setelah kejadian menimpa Dimas, keluarga itu benar-benar berada di ambang kehancuran. Dimas sempat dibawa ke puskesmas terdekat, namun dokter hanya bisa mengatakan kalau kondisinya kritis. Kepala bocah kecil itu retak parah akibat tertimpa lemari. Dan meski masih bernapas, nadinya lemah sekali. Sejak saat itu wajah Ibu Laras semakin hancur. Pucat, penuh rasa bersalah dan dihantui ketakutan. "Ini semua gara-gara aku," gumamnya lirih, menatap langit-langit kamarnya dengan mata sembab. Malam itu, setelah mengantar Nisa dan Raka tidur,
Ibu Laras kembali duduk sendirian di ruang tamu. Ia berharap bisa berdoa. Namun setiap kali mencoba membaca doa, lidahnya terasa keluh. Bibirnya seakan terkunci, membuat ia hanya bisa menangis. Tiba-tiba, bau amis darah menyebar di seluruh rumah. Dari dapur terdengar suara panci bergemerincing, seolah ada yang sedang memasak sendiri. Siapa di sana? Suara Ibu Laras bergetar. Ia melangkah ke dapur dengan tangan gemetar. Dan begitu masuk, ia hampir pingsan. Di atas meja, ayam goreng yang tadi sore ia siapkan kini berubah. Bukan lagi ayam goreng renyah, tapi potongan daging manusia yang masih berdarah. Cuma ada potongan tangan kecil, jari mungil, dan wajah samar mirip Dimas. Teriak Ibu Laras histeris, jatuh terduduk. Suara tawa berat menggema, kali ini jelas di telinganya. Kau sudah berjanji, Laras. Kini waktunya bayar. Seketika lampu rumah padam. Gelap total. Dari balik kegelapan muncul bayangan hitam besar. Matanya merah menyala, tubuhnya menjulang hampir menyentuh atap. Nafasnya berat, busuk, membuat udara semakin sesak. Nisa dan Raka yang terbangun berlari keluar kamar, menjerit melihat pemandangan itu. "Ibu, apa itu?" "Ibu," teriak Nisa sambil memeluk kakaknya. Makhluk itu melangkah maju, suaranya bergema. "Anak-anakmu adalah bayaran berikutnya." Raka mencoba melawan, meraih pisau dapur dan mengacungkannya ke arah sosok hitam itu. Tapi makhluk itu hanya tertawa. Pisau terlepas dari tangan Raka, melayang di udara lalu terlempar jauh. Tubuh Raka terhempas ke dinding. Darah segar mengalir dari kepalanya. Ia terkapar tak bergerak. Nisa menjerit sejadi-jadinya. Tapi sebelum sempat lari, tangan hitam panjang mencengkeram tubuh kecilnya. Jeritannya melengking memecah malam. Tubuhnya digantung tinggi di udara, lalu dicabik-cabik seperti boneka kain. Darah memercik ke lantai, dinding, dan wajah Ibu Laras yang hanya bisa menjerit tanpa daya. "Cukup, ambil aku saja, jangan anak-anakku," teriak Ibu Laras histeris, berlutut sambil menatap makhluk itu. Makhluk itu mendekat. Wajahnya begitu dekat dengan wajah Ibu Laras. Mata merahnya menyala, senyumannya penuh taring panjang. "Janji sudah ditepati. Kau puas dengan hartamu, dengan kesuksesanmu. Tetapi harga yang sebenarnya adalah ini." Seketika tubuh Ibu Laras terasa berat. Tangannya menekuk sendiri, kakinya kaku, dan dadanya seperti ditusuk dari dalam. Ia memuntahkan darah segar, lalu tubuhnya ditarik ke lantai. Menyeretnya masuk ke arah kegelapan yang terbuka, seperti lubang besar di bawah rumah. Dari lubang itu terdengar jeritan-jeritan samar, seperti suara orang-orang yang disiksa. "Tidak, jangan, ampun!" teriak Ibu Laras. Namun tubuhnya ditelan habis ke dalam lubang hitam itu. Rumah itu kembali sunyi. Bau amis darah masih menggantung. Suara lolongan anjing menggema dari kejauhan. Di ruang tamu, hanya tersisa bercak darah dan tubuh anak-anak yang sudah tidak bernyawa. Keesokan paginya, warga sekitar geger. Rumah Ibu Laras ditemukan dalam keadaan berantakan, penuh noda darah. Tidak ada satupun anggota keluarga yang selamat. Dan warung ayam geprek yang sebelumnya ramai mendadak sepi. Tidak ada lagi yang berani mendekat. Orang-orang mulai berbisik, menyebarkan cerita bahwa semua itu akibat pesugihan yang menelan nyawa satu keluarga. Dan sejak hari itu, setiap kali ada orang yang lewat depan rumah kosong itu pada malam hari, mereka sering mendengar suara bisikan samar. Suara perempuan menangis, suara anak-anak menjerit, dan tawa berat makhluk yang seakan tidak pernah puas.